speechless nih. Nggih. Matur Rada memukul anu ya. nggih. Memukul Sukmo Jiwaraga. Gak apa-apa, dinikmati dulu pukulannya. Rahayu. Tapi pukulan ini sifatnya terapi. Nggih. Istilahnya seperti orang menampar pipi kanan kiri, pak-pak, kemudian orang sadar. Nggih, Kang Mas. Nggih. Oh, ternyata begini. Nggih, Kang Mas. Ya kan? Orang menyadarkan ketika terjadi blank. Nggih. Itu kan pasti tampar pipi kanan kiri. Baru itu kan sebenarnya tidak ada konflik yang seperti diceritakan. Konflik itu sama-sama dipahami sebagai proses transisi. Kalau saya menanyakan kepada beliau Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan Kanjeng Panembahan Senopati, wah beliau itu masih saudara kok. Dan dari sisi ajaran pun tidak ada pertentangan, hanya baju atau identitas di luarnya saja yang beda. Sultan Hadiwijoyo itu juga sakti dan kesaktiannya itu karena kegulangan ilmu Jawa. Makanya ada Megatruh Sigro milir sangkedesi nangga bacul. Monumen sejarah yang sebenarnya ini sangat menarik untuk dicermati. Karena begini Mas, dari kerajaan Pajang yang membawa gelar sultan, artinya kan itu kerajaannya dengan bendera Islam. Pajang itu Kasultanan Sultan Hadiwijoyo. Walaupun pada hakikatnya tidak ada raja yang artinya benar-benar meninggalkan ajaran Jawa. Sekalipun sebuah kerajaan di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan bendera Islam dengan ciri khas nama rajanya itu gelar sultan. Tetapi tidak ada kerajaan yang benar-benar meninggalkan ajaran Jawa. Karena apa? Mas ya, para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam. Semoga kita semua sehat, Rahayu, lancar mati, rezekinya, Rahayu, sukses dan semuanya jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya, Rahayu, dadi kang tansah pinuji. Rahayu. Udah agak lama ini nggak ngobrol-ngobrol. Dan ini kayaknya agak ndredeg ini saya ini karena mungkin sanggup pertanyaan setumpuk yang sulit semua itu. Pertanyaannya setumpuk terus sulit kabeh. Tunggal-tunggal Yuan Wedara. Padahal rasinau iki Mas kemarin. Kok nek salah dimaklumi. Harus ujian pendadaran iki. Rahayu, Sagung Dumadi, Kang Mas Sabto Langit, Bunda Sabto Langit dan sedaya keluarga Surya KKS Kadang Kadian Sabto Langit. Oke, tadi ada sahabat keluarga kita dari Surabaya, Bopo Yudi, Bunda Ayu dan putra tercintanya Mas Rendra Sugeng Rahayu Wilujeng Karahayuan Sih Kaulasan Gusti Ingkang Maha Welas Asih. Matur nuwun nuwun Kang Mas pindah pingkalihipun nyuwun nuwun turing sih samudra ing pangaksama sudah sekitar 2 atau 3 minggu kawula kadhawan sowan. 3 tahun. Boten nggak Mas? 3 minggu ya. 3 minggu. Sajadosun sampun kadhawuhan namung nggih punika Kang Mas berbagi nggih bahasa mungkin guyonanipun sok sibuk lah. Sudah full aktif nggih ngajar. Sibuk tenanan. Nyibuk dengan dirinya sendiri. Nggih Kang Mas langsung kemawon sepindah kawula sowan yun tambahan donga kabul kasembatan angsal sih kaulasan para iyang pepundhen leluhur, para Gusti Kaki Nidang Hyang, para Gusti Sang Hyang, dumugi Gusti Sang Hyang ingkang Gusti ingkang Maha Welas Asih ing pingkalihipun yun tambahan donga kasembatan ugi mugia ujian tertutup disertasi kawula mengenai moderasi beragama enggal
mandap nih. Muga mungkin awal Februari pun. Kesempatan matur Mbah Nuwun. Ping 3-nipun nggih wau sampun mohon maaf belum bisa ngalah berkah nderekaken beberapa hari yang lalu beserta keluarga besar Surya KKS, yakni ngalah berkah sowan teng Jimatan Agung, sowan yang penenduhur khususipun Gusti Ingkang Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Walaupun setelah saya beberapa kali saya ulangi tayangannya, ada satu rasa gelo nggak ikut acara. Tetap kerasa saya menyesal ya, ada energi frekuensi vibrasi. Namun justru berkah nopo hikmah atau pelajaran berharga setelah saya kemudian mengulang-ulang kembali. Nah, ini yang akan terkait dengan konteks hari ini. Pertanyaan mungkin tidak banyak dulu karena sedang ada tamu, tapi langsung saja terkait tema besarnya adalah, kalau biasanya saya integrasi, interkoneksi religion, sains, filosofi, agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat ilmu atau agama, budaya, teknologi, saya sekarang badhe nyuwun ngangsu kawruh dipun gulawentah yang original budaya Jawa dari yang pepunen leluhur kita sendiri. Yang pertama nyuwun arahan tentunya terkait dengan grand tema atau judul besar, yakni tentang Mataram yang murni dari budaya Jawa, yang sementara mungkin tidak kita integrasi, interkoneksikan atau kita kaitkan dengan yang lain. Monggo Kang Mas, langsung awan punika. Kalau bicara soal Mataram, ini Mataram era Mataram baru ya. Nggih, Kang Mas. Karena kalau bicara Mataram kan kita ada dua Mataram. Mataram kuno, nggih. Ya, terus kemudian Mataram baru. Ya, Mataram baru ya dimulai dari era Kanjeng Panembahan Senopati. Dan kalau kita mau membahas atau menanyakan tentang kemurnian ajaran Jawa, ya kita harus menarik mundur ke periode era Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, dari nama beliau saja, julukan beliau sebagai Kanjeng Panembahan, ya kan? Kanjeng Panembahan Senopati itu kan sudah Jawa banget ya. Nah, itu dari situlah fasenya. Memang sebelumnya itu ada kerajaan Pajang. Pajang itu kan sultan. Nah, di sini merupakan satu monumen sejarah yang sebenarnya ini sangat menarik untuk dicermati. Karena begini Mas, dari kerajaan Pajang yang membawa gelar sultan, artinya kan itu kerajaannya dengan bendera Islam. Pajang itu Kasultanan Sultan Hadiwijoyo. Walaupun pada hakikatnya tidak ada raja yang artinya benar-benar meninggalkan ajaran Jawa, karena tidak akan hidup, tidak akan eksis. Ini ya yang perlu dicatat ya Mas ya. Sekalipun sebuah kerajaan di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan bendera Islam dengan ciri khas nama rajanya itu gelar sultan, tetapi tidak ada kerajaan yang benar-benar meninggalkan ajaran Jawa. Karena apa? Ya karena menjadi raja itu tetap harus ada nilai atau asas kepantasan. Kalau istilah zaman sekarang, kalau istilah zaman dulu ya harus kewahyon, wahyu raja atau wahyu kerajaan untuk mendirikan kerajaan. Nah, wahyu ini siapa yang mengatur? Ya, kalau secara religi orang mudah mengatakan wahyu itu ya dari Tuhan, tetapi kan dalam prakteknya, dalam teknisnya itu yang mendistribusi wahyu itu ya ternyata para kadewatan. Nah, dalam hal ini kadewatan, terus kemudian kalau di raja-raja Jawa itu wahyu itu juga sudah dihandle secara langsung oleh para leluhur-leluhur pendahulu atau leluhur sebelumnya. Itu yang nanti akan mendistribusikan wahyu kepemimpinan raja ini pantas layak turun ke siapa, anak turun ke siapa, tentunya dengan banyak parameter yang menentukan seseorang itu apakah layak apa tidak, pantas apa tidak ya. Nah, dari situ makanya seorang raja itu tidak bisa kalau benar-benar meninggalkan ajaran Jawa. Jadi harus selaras supaya apa? Tidak
tercerabut dari akarnya supaya tidak lepas wahyunya. Kalau benar-benar meninggalkan ajaran Jawa maka wahyunya lepas. Nah yang terjadi pasti chaos, pasti jatuh, atau kalau enggak ya baru sebentar mati gitu kan. Nah kalau ada pemikiran, oh nyatanya tuh di negara lain mungkin tanpa wahyu bisa, ya enggak masalah, itu kan di negara lain. Tapi di Indonesia kan beda, di Nusantara kan beda. Ini negeri yang sakral. Siapa yang menjadi pemimpin harus dapat mandat dari alam semesta, dari kekuatan alam semesta berupa wahyu, melalui wahyu. Jadi wahyu itu bisa menjadi tolok ukur. Nah dari situ, walaupun kerajaan Pajang di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijoyo itu tetap kental sekali tentang ajaran Jawa, dan beliau juga sangat teguh memegang ajaran Jawa. Hanya soal nama saja memang di situ ada Sultan. Di situ juga leluhur paham bahwa kenapa sih kok nggak pure ke Jawa saja, kok masih membawa-bawa nama ini simbol-simbol dari Arab, ya kan? Ya kalau bagi orang Jawa, terutama ya raja-raja itu paham agama itu agama ngaji. Agama itu keberadaannya tidak langsung berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya itu transenden atau gaib. Ya bisa dikatakan begini, raja-raja besar di tanah Jawa sekalipun itu beragama Islam atau identitas Islam, tapi paham bahwa Tuhan itu tidak membuat agama. Makanya ada istilah bahwa agama aji itu ada di luar diri, ada yang lebih pengaji. Ageming aji, ageman itu pakaian, aji itu sesuatu yang lebih berharga, yaitu apa? Ya diri pribadi kita. Makanya mau pakai baju apapun terserah, yang penting esensinya uripe ben kudu murup. Itu saja, mau pakai agama pun tidak masalah. Itu loh, karena bentuk toleransi para leluhur kita yang luar biasa. Nah kemudian setelah era Kanjeng Sultan Hadiwijoyo selesai, kemudian dilanjutkan era Majapahit zaman anyar. Kenapa disebut Majapahit zaman anyar? Karena ini sesuai dengan Serat Jongko, bahwa besok itu nanti Majapahit akan berdiri lagi. Ya kuwi Majapahit zaman anyar, ya disitulah Majapahit zaman anyar diindikasi sebagai kerajaan Mataram. Mataram yang pertama didirikan itu oleh siapa? Oleh Ki Ageng Pemanan, bopo dari Kanjeng Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada konflik yang seperti diceritakan. Konflik itu sama-sama dipahami sebagai proses transisi. Kalau saya menanyakan kepada beliau Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dan Kanjeng Panembahan Senopati, wah beliau itu masih saudara kok. Dan dari sisi ajaran pun tidak ada pertentangan, hanya baju atau identitas di luarnya saja yang beda. Sultan Hadiwijoyo itu juga sakti, dan kesaktiannya itu karena kegulangan ilmu Jawa. Makanya ada Megatruh, Sigro milir sang kedesi nangga bacul kawan dosa kang jageni ing ngarsani wah ing pungkur tanapi ing kanan kering sang gedek lampahnya alon. Itu kan tembang Megatruh itu menceritakan, menggambarkan kesaktian Sultan Hadiwijoyo. Ya karena beliau kegulangan ilmu Jawa. Bajul aja, bajul itu apa Mas? Buaya.
buaya, ora kok bajul cewek. Buaya yang ya dalam zaman dulu kan kayak Sungai Bengawan Solo juga itu kan lebar-lebar panjang, banyak buaya zaman dulu. Dan satang gedeknya tuh dibuang karena sudah dilakoke oleh bajul. Jumlah buayanya 40 dan berjalannya alon itu. Nah, dari situ udah kita bisa mengukur tingkat keluhuran dan ketinggian ilmu spiritual dan kadikjayan para leluhur. Nah, kemudian pada saat transisi ada sedikit masalah itu biasa karena proses transisi di mana-mana sering ada friksi. Nah, kemudian kekuasaan beralih ke Kanjeng Panembahan Senopati. Sudah seperti yang tersurat dalam Serat Jongko bahwa nanti yang akan melanjutkan Majapahit zaman anyar setelah selesai garis keturunan Lajer Putri, yaitu Gusti Pembayun. Itu putra Brawijaya V atau Pangeran Pandan Salas. Itu yang ke-5 itu menurunkan Putri Pembayun, menurunkan siapa? Ki Ageng Kebu Kenongo, Kebu Kanigoro, terus Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Terus dari Lajer Kakung, dari Raden Bondan Kejawan. Raden Bondan Kejawan siapa? Beliau menantunya Ki Ageng Tarup. Ki Ageng Tarup itu juga ke atasnya masih orang Jawa terus. Masih dari Majapahit yang lebih sepuh. Alur Majapahit yang lebih sepuh. Nah, ada kok alurnya, saya pernah dikasih tahu. Terus beliau kan punya garwa Widodari, Dewi Nawang Wulan, punya putra satu, putri satu namanya Dewi Nawangsih. Itulah yang digarwa oleh Raden Bondan Kejawan. Jadi Ki Ageng Tarup itu menantunya Pangeran Pandan Salas Prabu Brawijaya V. Turun-turun kemudian ada Ki Ageng Getas Pandowo atau Getas Mataram. Itulah orang tua Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Nis, menurunkan lagi Ki Ageng Pemanan, kemudian Joko Tingkir, Ki Ageng Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, dari sini kan sebenarnya proses transisi itu ya dari sedulur ke sedulur lagi. Jadi tidak ada, kalau dalam pertentangan di dalam buku-buku yang ada itu kan masih cukup diragukan juga. Tapi yang jelas kalau dari sumbernya langsung beliau Kanjeng Panembahan Senopati, ya semua oke-oke saja. Kalau sekarang kita tanya juga beliau tidak ada masalah. Setelah jadi leluhur baik-baik semua, tidak ada masalah juga. Nah, tapi dari situ karena ini, jadi kenapa dari Kasultanan kok menjadi Panembahan? Nah, sekarang saya jawab, Mas. Ini menjadi monumen sejarah yang sangat penting untuk dicatat. Bahwa inilah di saat dimana sejarah harus hanetepi janji seperti yang telah ditulis dalam Serat Jongko Jayabaya. Kembali ke trah atau alur Lajer Kakung. Ya kan, tadi udah kita jelaskan tadi dari Ki Ageng Tarup, Raden Bondan Kejawan. Nah, terus turun sampai ke Ki Ageng Pemanan, Kanjeng Panembahan Senopati. Bener kan? Lajer Kakung, Majapahit zaman anyar. Dan karena ini Majapahit zaman anyar, momentum sejarah ini juga dibuatlah nama baru sebagai Mataram. Itu juga sebagai, diartikan juga bisa sebagai mata rantai dari Majapahit. Majapahit zaman anyar itu Mataram. Ya, terus kemudian Kanjeng Panembahan Senopati menggunakan gelar Kanjeng Panembahan Senopati Adipati ing Alogo, Senopati ing Alogo. Kanjeng Panembahan Senopati ing Alogo. Jadi ing Alogo itu apa? Maksudnya Alogo itu enggak selalu identik dengan perang, tapi ini lebih menitik beratkan ke seorang raja yang babat alas. Alas ngendi sik dibabat? Alas Mentao. Miliknya siapa? Eyang Tao atau Nyai Tao. Nanti ada video berikutnya nanti tentang
kisahnya Mbak Iinnya Mas Aris Bayu, Aris Jaya Motor yang sekarang itu dimong, dijangkung, dijampangi secara intensif oleh Eyang Tao. Rahayu. Nah, dari situ diberi tanah perdikan, itu Alas Mentao, dan kemudian didirikan kerajaan di Kota Gede. Nah, setelah itu kemudian cucu beliau Kanjeng Sultan Agung, ya, itu baru ada peralihan. Kenapa kok Sultan Agung? Kenapa? Itu bukan persoalan internal, bukan karena Kanjeng Sultan Agung Balelo melawan atau tidak sependapat sepakat dengan eyangnya Kanjeng Panembahan Senopati, kan make Panembahan Senopati. Kenapa terus Malik Grimbyang pakai Sultan? Kenapa nganggo cara Arab? Itu sebenarnya bentuk pengorbanan Kanjeng Sultan Agung untuk mendamaikan putra wayah warga masyarakat yang ada di bumi Mataram yang waktu itu sudah diislamisasi secara besar-besaran. Makanya daripada, kan ini ada beberapa kubu, paling tidak ada Abangan, ada Santri, ada yang lain lagi, ada Jawa Tulen. Ini supaya tidak terjadi konflik, ya Kanjeng Sultan Agung itu masuk sebagai penengah. Padahal sebagai seorang raja harusnya punya kekuatan untuk menghancurkan semua yang tidak selaras sejalan di Nusantara. Tetapi kan tidak mau. Beliau sebagai seorang raja menggunakan kebijaksanaan yang lebih halus, mengakomodir semua, ya, semuanya diakomodir agar supaya berdamai. Nah, di sini sampai membuat satu bentuk pengorbanan Kanjeng Sultan Agung menggunakan gelar Sultan. Nah, sejak itulah kemudian Kerajaan Mataram dicap sebagai kerajaan Islam. Ya, bagi seorang raja tidak masalah, yang penting bisa menyelamatkan generasi agar supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi peperangan. Nah, dari situlah kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa mengalahnya leluhur kita. Itu ajaran Jawa. Sapanto wahyuning ngalah. Yaitu wong ngalah durwatasane untuk wahyu. Nah, dari situ Mas, kita harus belajar bahwa leluhur besar itu aja mau mengalah. Dan kenapa sih kok seorang raja tidak khawatir terjadi infiltrasi penjajahan melalui agama, melalui ideologi yang lain? Karena begini, kita kembali tadi di awal tadi yang kita jelaskan bahwa leluhur kita itu semua terdiri dari orang-orang yang sudah waskita permono, sudah tahu bahwa agama itu bukan buatan Tuhan tapi buatan manusia. Jadi dinilai sebagai masalah yang tidak krusial. Allah menggawean uang ini masalah teknis gitu kan. Tidak masalah, mau agama aja boleh masuk di Nusantara. Makanya kan kita bisa menyaksikan bahwa di Nusantara ini banyak juga agama dari luar yang masuk. Kenapa tidak ditangkal? Ya karena leluhur kita itu paham bahwa itu semua gaweane wong. Mengono itu sebagai impor pakaian itu loh Mas. Misalnya impor pakaian dari Cina, dari Amerika, dari Eropa. Diimpor pakaian terus dienggo. Kan kita menilainya kan kita kan cuma memakai pakaian yang produk sana, tapi bukan menjadi orang Eropa, bukan menjadi orang Cina, bukan menjadi orang Amerika. Tapi perkembangan selanjutnya itu disalahgunakan oleh para lebah, oleh burung kontul. Disalahgunakan piye? Ya kan ini diberi ruang dan tempat yang senyaman-nyamannya, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membawa ajaran keyakinan apapun di Nusantara. Monggo silahkan. Anda itu tamu, silahkan datang, kita muliakan sambil membawa ajarannya. Jadi tamune itu ngajari sik di omah ya ora masalah, wong ajarane mung cara dene ajarane cah bungsu, cah ragil. Kenapa dikatakan ragil atau bungsu? Ya karena memang agama Samawi yang Islam itu kan bungsu. Sebelumnya kan ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian ada Islam. Ya bisa dikatakan itu agama yang paling bungsu kan, dari satu rumpun yang sama.
rumpun samawi, rumpun semitis itu kan bungsunya. Barepe sulunge sapa? Ya Yahudi. Ya kan? Nah, wong saiki carane sembahyang juga kalau dibongkar filenya zaman sebelumnya itu kan sama carane sembahyang. Nah, ini semua udah disadari leluhur, makanya nggak terlalu fobia, nggak terlalu paranoid leluhur itu melihat agama semua, apapun agama yang masuk di Indonesia, monggo. Tapi ini kan yang jadi masalah, ketika tamu itu diberi keleluasaan tinggal di rumah kita, ternyata lama-lama tamu itu njongkeng kawibawan sing tuan rumah. Tamu itu lama-lama mau ngubah hak milik menjadi miliknya tamu, seolah-olah begitu. Dan akhirnya apa? Tamu itu menjadi berlagak, bertingkah menjadi tuan rumah. Sedangkan tuan rumahnya malah dikucilkan. Harusnya kan yang ideal itu semua nilai-nilai dari luar, kearifan lokal negara luar sana, bangsa luar sana, begitu masuk di Indonesia harus disaring. Yang tidak sejalan, tidak selaras dengan lokal wisdom Nusantara, ya jangan dipakai. Tapi yang terjadi sebaliknya, justru lokal wisdom Jawa, lokal wisdom suku bangsa di Nusantara ini yang kudu mengalah, yang kudu dihilangkan jika terjadi benturan dengan lokal wisdom luar sana. Ini yang kemudian menjadi kesalahkapraan dan menciptakan, melahirkan generasi durhaka. Ono ra wong selamat. Anak yang durhaka itu ada nggak yang selamat? Nggak ada. Nah, kita itu hidup di era di mana generasi bangsa banyak yang durhaka kepada cikal bakal nenek moyangnya, kepada leluhurnya. Sekarang bayangkan, untuk nyekar ziarah ke leluhurnya sendiri nggak boleh karena muslim, biarkan saja. Itu kan akibatnya yang terjadi kedurhakaan anak kepada orang tuanya, kepada leluhurnya. Makanya di negeri kita ini banyak bebendu, banyak hukuman terjadi menimpa terus berturut-turut. Sejak kapan? Paling tidak sejak tahun atau abad 15, Mas. Kok abad 15 ya kan sirno ilang kertaning bumi. Generasi penerus bangsa mangro tinggal. Berubah kiblat. Kiblatnya bukan ke dalam hati, Ka'bah wong Jawa nang jero ati ning keluar sana. Ka'bah dhisik nang jero ati dilalekke. Memegang teguh kearifan lokal luar sana, sedangkan kearifan lokal sendiri dibuang, ditenggelamkan. Yang terjadi apa? Lahirlah generasi-generasi yang teralienasi, terasingkan dari apa, Mas? Welas asih ibu bumi pertiwi dan rengkuan sang Bapa Angkasa. Ibaratnya begini, janin yang masih di dalam perut ibu dikeluarin, belum saatnya. Yang terjadi ya ketimpa banyak masalah, terus-terusan, nggak ada yang melindungi. Bumi tempat berpijak pun tidak memberikan kasih sayang selayaknya. Yang salah siapa? Yang salah yang manusianya. Maka marilah kita kembalikan supaya generasi bangsa ini kembali ke dalam rengkuan sang Bapa Angkasa dan ke dalam pangkuan sang Ibu Bumi Pertiwi. Bisa terjadi seperti itu kalau generasi bangsa ini selaras, kembali selaras dengan lingkungan alam kita. Karena setiap wilayah, setiap teritorial itu memiliki karakter yang berbeda. Ibaratnya memiliki ibu bumi Bapa Angkasa yang berbeda-beda. Misalnya begini, Mas Mahfud selama ini malah meninggalkan kedua orang tua, tidak mengakui, mencampakkan kedua orang tua. Ya akhirnya apa? Nggak bisa menerima belas kasih sayang dari orang tua.
Nah sekarang kembalilah ke dalam rengkuan kedua orang tua supaya mendapatkan berkah, Rahayu. supaya tidak menjadi generasi yang durhaka. Itu yang kalau kita ulas tuh benar-benar. Itu kita ingat perjuangan Kanjeng Sultan Agung bagaimana agar supaya generasi bangsa yang rawan potensi konflik itu supaya bisa diredam. Dan kita juga menjadi saksi sejarah, menjadi saksi hidup bahwa negeri ini banyak tertimpa musibah malapetaka dari dijajah oleh Belanda, ya kan, oleh Jepang. Terus kemudian muncul kata-kata ironis. Lah katanya nenek moyang leluhur orang Nusantara ini sakti-sakti. Kenapa masih bisa dijajah Belanda? Gini, sekarang gini. Polisi bisa nggak kemalingan? Bisa toh? Bisa. Dokter bisa nggak sakit? Oh, sakit. Itu aja. Sesakti-saktinya orang tetap bisa terluka. Apalagi, ini yang harus dicatat, apalagi ini terjadi di era bebendu atau kala bendu. Setelah sirna ilang kertaning bumi, Nusantara masuk ke fase zamane kala bendu kuwalat. Mula le kuwalat ki bentuke ya diserang penjajah. Dengan cara kolonialisasi, dengan cara imperialisasi. Bahkan tidak hanya secara ekonomi politik teritorial, bahkan pola pikir, mindset generasi penerus bangsa ini juga dijajah. Luar biasa bentuk penjajahannya. Itu bisa terjadi karena apa? Itulah bentuk bangsa ini membayar karma. Nah itu loh Mas. Jadi masa kita saat ini itu masih masa penghabisan karma. Kalau bendu. Wah, ini gawe sapa Mas? Dalam. Wah, Mas Fajar gaweane kopi. Enak. Enak tenan iki lemeke Mas. Nuwun ya Mas. Atur nuwun Mas. Nggih. Rahayu sampun tenang. Wah. Ini energi frekuensi vibes atau vibrasinya besar sekali. Apunten menawi rada seperti ketinggal kayak ngantuk kalau tapi bukan ngantuk tapi merasakan energi frekuensi vibrasi yang begitu besar kan. Speechless nih. Nggih. Atur Rada memukul anu ya. Nggih. Memukul sukma jiwa raga. Gak apa-apa, dinikmati dulu pukulannya. Rahayu. Tapi pukulan ini sifatnya terapi. Nggih, istilahnya seperti orang menampar pipi kanan kiri, pak, kemudian orang sadar. Nggih, Kang Mas. Nggih. Ternyata begini. Nggih, Kang Mas. Ya kan? Orang menyadarkan ketika terjadi blank. Itu kan pasti tampar pipi kanan kiri. Baru sadar. Maka ya bentuk tamparan seperti ini ya cukup dinikmati karena nanti akan membangkitkan kesadaran yang jauh lebih luas, lebih tinggi.